Di sekeliling kita, Bapak Ibu, saya sering melihat bahwa ada orang yang saking positifnya terhadap diri mereka sendiri, saking mereka merasa berbakat dan mereka superior, mereka suka ngenyek orang lain, cenderung mengejek, merendahkan, membuli. Ada juga bahkan di satu sisi mereka yang mungkin merasa merendah diri, mereka suka iri hati sama orang lain. Mereka suka memperlakukan orang lain tidak semestinya, Bapak Ibu. Kita harus sadar bahwa ada satu prinsip yang begitu penting, yaitu perlakukanlah orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Nah, bagaimana sebenarnya Anda ingin diperlakukan oleh orang lain, Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, saya Hendy Lianto. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita harus bersikap terhadap orang lain. Terhadap siapa saja orang lain, tentunya orang-orang yang menjadi rekan kerja kita, orang-orang yang selalu kita sikapi, orang yang selalu kita ketemu sehari-hari, yaitu pertama tentang bos atasan kita, Bapak Ibu. Kemudian tentang bawahan kita, tentang tim kita, ya rekan kerja kita, Bapak Ibu semua, kemudian sikap terhadap kompetitor mungkin Bapak Ibu, dan yang terakhir bagaimana kita akan menyikapi nantinya tentang prospek kita atau klien kita dan nasabah kita. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita melihat satu-satu bagaimana kita menyikapi orang-orang tersebut, yuk mari kita melihat klip berikut ini. Hey, don't move! Nana. Nah, Bapak Ibu, menarik bukan? Seekor gajah aja tahu bagaimana caranya membalas kebaikan kita atau kejahatan kita, katakanlah begitu, Bapak Ibu, apalagi orang. Ya, makanya hati-hati, perlakukanlah orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Nah, kita akan lihat satu-satu seperti janji saya, sikap terhadap bos Anda atau sikap terhadap atasan di mana Anda bekerja saat ini, atau ketika Anda bergabung di sebuah organisasi, di sebuah bisnis yang memang ada leader Anda. Nah, bagaimana kita harus menyikapi mereka? Nah, tentunya Bapak Ibu, ketika kita bertemu dengan bos kita, bertemu dengan atasan kita, sikap pertama adalah kita harus bisa selalu bersyukur. Ya, bersyukur bahwa kita masih punya pekerjaan saat ini, Bapak Ibu semua. Bersyukur kalau kita di mana orang lain banyak yang di PHK, saat ini kita masih punya kerjaan. Jangan lengah, kita tetap harus bersyukur karena masih ada yang mau mempekerjakan kita, masih ada yang mau yang mengajak kita menjadi timnya mereka dimanapun kita berada. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita harus bersikap apa terhadap bos atau atasan kita. Kita harus selalu menghormati mereka. Ya, bagaimanapun mereka adalah orang yang memiliki bisnis ini, Bapak Ibu, atau mereka adalah orang yang lebih dulu menjalankan bisnis ini daripada Anda, menjalankan usaha di mana Anda berada saat ini. Pastikan Anda bisa selalu menghormati mereka, ya, karena mereka lebih dulu. Bagaimanapun atasan Anda atau bos Anda, sebagaimana muda pun mereka, umur berapapun mereka, latar belakang apapun yang mereka miliki, mungkin Anda S2 tapi mereka hanya S1, nah tentu Anda tetap harus menghormati mereka, Bapak Ibu. Ya, itu sikap yang sangat baik, menunjukkan hubungan yang harmonis kita dengan atasan kita. Nah, berikutnya apa, Bapak Ibu? Berterima kasihlah dengan mereka. Pernahkah Anda berterima kasih dengan bos Anda atau atasan Anda, Bapak Ibu semua? Tentang apa saja? Mungkin keberhasilan yang mungkin dicapai oleh perusahaan ini, Bapak Ibu, mungkin atas gaji yang Anda terima, income yang Anda terima, bonus-bonus yang Anda terima, Bapak Ibu, daripada apa? Hasil berkat kerja bersama-sama dengan mereka tentunya, ya Bapak Ibu semua. Nah, berikutnya satu lagi yang saya ingin bahas tentang sikap terhadap bos atau atasan kita adalah masalah konsultasi. Pernahkah Anda berkonsultasi dengan bosmu atau dengan atasan Anda, dengan tim leader Anda sendiri, Bapak Ibu? Nah, konsultasi, budayakanlah berkonsultasi, karena konsultasi ini dimanapun kita berada di organisasi itu sifatnya gratis. Kalau Anda konsultasi kepada orang lain itu bayar loh, Bapak Ibu. Pernah nggak Anda dengar cerita Coca-Cola? Coca-Cola zaman dulu di Amerika itu hanya ada di satu bar. Bar itu terkenal banget. Orang datang ke sana biasanya bukan cuma untuk makan dan bersosialisasi, tapi mereka ingin menikmati minuman Coke atau Coca-Cola tersebut.
Dulu Coca-Cola hanya digentong besar, Bapak Ibu, ya, dan orang menuangkan langsung ke dalam gelasnya. Nah, si pemilik Coca-Cola ini yang memiliki Coca-Cola bingung gimana caranya supaya dia bisa sukses dan dia bisa mengekspan bisnisnya. Nah, akhirnya dia datang ke satu konsultan. Konsultan ini berpikir, tolong dah kembali kepada saya lagi ya, nanti seminggu ya, silahkan saya mau coba research dulu. Nah, setelah akhirnya 1 minggu kembali, pemilik Coca-Cola ini, si konsultan hanya berkata satu kalimat saja solusinya untuk mengekspan Coca-Cola ini bisa merambah ya seperti saat ini yang Anda lihat Bapak Ibu ada di seluruh dunia. Satu kalimat itu apa sih Bapak Ibu? Ya, si konsultan ini bilang dibotolkan aja. Ya, bayangkan dibotolkan saja. Nah, nilai dibotolkan saja ini, satu kalimat ini berharga jutaan dolar Bapak Ibu. Ya, sampai sekarang mungkin konsultan ini pun menerima royaltinya. Saya nggak tahu Bapak Ibu, tapi yang pasti dia dibayar sangat mahal di zaman itu. Ya, nah, pernahkah atau seringkah Anda berkonsultasi dengan leader Anda? Seringkah Anda berkonsultasi dengan atasan Anda, supervisor Anda, dengan bos Anda? Karena konsultasi ini sifatnya gratis loh di tempat Anda berada. Jadi jangan sia-siakan yang namanya konsultasi. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sudah memiliki sikap yang positif terhadap atasan kita, dan tetapi kita tetap saja tidak dihargai oleh mereka, bagaimana kita menyikapinya? Santai aja Bapak Ibu semua. Ada satu joke yang sangat selalu saya ingat Bapak Ibu dari rekan kerja saya. Kalau atasan Anda belum melihat hasil kerjamu dan atasan Anda tidak menghargai Anda, tenang saja, masih ada atasan yang lain mungkin Bapak Ibu yang melihat kerja Anda. Kalau sama Anda tetap nggak dihargai, tenang saja Bapak Ibu, masih ada bos Anda, pemilik usaha Anda yang mungkin melihat Anda, kerja Anda seperti apa. Nah, kalaupun bos nggak melihat kerja Anda seperti apa Bapak Ibu dan tetap tidak dihargai, tenang, masih ada perusahaan lain yang tentunya ingin meng-hire Anda, ingin mempekerjakan Anda, ingin bekerja sama dengan Anda. Bapak Ibu, tidak sabar mereka. Dan terakhir, kalau tentu tidak ada perusahaan lain yang mungkin ingin bekerja sama dengan Anda saat ini, ya ingat bahwa selalu ada Tuhan yang melihat kerja keras Anda, dan Tuhan akan menempatkan di tempat yang paling baik untuk Anda. Mungkin di perusahaan yang lebih baik, di tim yang lebih baik, di sistem kerja, lingkungan kerja yang lebih memungkinkan, Bapak Ibu. Itu sikap terhadap bos atau atasan kita. Sikap berikutnya yang akan kita bahas, Bapak Ibu, bagaimana kita menyikapi tim kita, bagaimana kita menyikapi rekan kerja kita, bawahan kita, maksud saya di satu sisi ini, Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kita menyikapi tim kita? Tentunya tim kita atau bawahan kita, Bapak Ibu, tolong jangan betul-betul dijadikan seperti pembantu kita atau bawahan kita. Jangan, atau jongos kita. Perlakukanlah mereka seperti rekan kerja kita, seperti mitra. Ya, maksud saya mitra kerja kita, yang dimana kita saling membutuhkan, kita perlu mereka, mereka juga perlu kita. Dan ingat Bapak Ibu, Anda tetap harus bertanggung jawab terhadap kesuksesan mereka semua. Ya, karena Anda adalah mungkin supervisornya mereka, Anda dipercaya untuk membimbing mereka, dan atau mungkin Anda tim leadernya mereka, dimana Anda harus membantu mereka juga untuk berhasil. Bapak Ibu, khususnya mungkin Anda ada di dalam bisnis jaringan seperti bisnis asuransi atau multi level marketing. Tentunya Anda harus bertanggung jawab terhadap mereka, Bapak Ibu, karena Anda yang sudah ngajak mereka di awal ya. Nah, Bapak Ibu ingat ketika kita berhubungan dengan tim kita, rekan kerja kita, bawahan kita, karyawan kita, tentunya kita harus mengenal yang namanya prinsip duplikasi. Ingat, kita itu menjadi role model, kita itu menjadi contoh buat mereka. Hal positif yang kita tanamkan sama mereka, itu menurut survei, hanya 50% diduplikasi sama mereka, dicontoh. Nah, tetapi hal jelek, kemalasan kita, ketidakbertanggungjawaban kita, ya mungkin kesalahan kita, yang jelek-jelek Bapak Ibu, itu diduplikasi 90%. Ternyata itu menurut survei. Ngeri banget, makanya hati-hati ketika kita menjadi role model, kita menjadi atasan, menjadi leader, menjadi seorang bos, kita harus perhatikan sikap kita terhadap bawahan. Jaga tutur kata ucapan kita, jangan sembarangan Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya adalah kita akan membahas sikap terhadap rekan sesama kerja. Ketika Anda kerja di kantor, pasti ada orang-orang yang mungkin berbeda departemen dengan kita, Bapak Ibu. Ketika Anda ada di sebuah bisnis penjualan, mungkin ada orang-orang yang berbeda tim, berbeda cabang daripada Anda, dan berlomba-lomba untuk meraih bersama-sama. Bisa dikatakan menyikapi rekan kerja juga sama dengan menyikapi kompetitor. Betul nggak Bapak Ibu? Menyikapi saingan kita. Nah, cuma Bapak Ibu, kita harus anggap ini menjadi sikap yang positif.
anggaplah mereka seperti motivator alami Anda. Jangan dimusuhin Bapak Ibu. Ya, kalau ada yang berprestasi di dalam rekan kerja Anda, di kantor Anda, di cabang yang lain mungkin Bapak Ibu, jangan dimusuhin. Justru kita harus menjadi satu motivasi buat kita, ya, supaya kita lebih maju lagi, karena manusia akan menajamkan sesamanya, yaitu manusia itu sendiri, untuk menjadi lebih baik Bapak Ibu. Manfaatkan mereka sebagai motivator alami Anda, jangan dimusuhin ya Bapak Ibu ya. Nah, dan berikutnya adalah selalu miliki etika di dalam bisnis ya, dan saya selalu bilang di satu sisi ini adalah bukan hanya etika yang baik ya, tetapi miliki mentalitas yang berkelimpahan. Maksudnya apa sih Pak Hendy mentalitas yang berkelimpahan? Mentalitas berkelimpahan itu artinya adalah jangan kita merasa kecil dengan kondisi saat ini. Ya, mental kita harus kita buka. Kalau orang lain ada lakukan penjualan, kalau rekan kerja Anda ada memiliki prestasi yang jauh lebih baik daripada Anda, selain jangan iri hati, selalu miliki pikiran bahwa saya juga pasti bisa. Saya juga pasti bisa menjual sama orang lain. Ya, masih banyak kok pelanggan saya, masih banyak market-market yang tersedia di pasaran ini sekarang. Dan itu tidak akan membuat kita jadi rebutan sama mereka, Bapak Ibu ya. Itu tidak akan membuat kita jadi kicut hati sama mereka. Ya Bapak Ibu semua, nah pastikan Anda memiliki hubungan yang baik dengan sesama rekan kerja, dengan kompetitor Anda juga Bapak Ibu. Yang terakhir adalah sikap terhadap prospek Anda, terhadap calon nasabah Anda, terhadap calon pembeli Anda, terhadap klien-klien Anda Bapak Ibu. Nah, selalu miliki prinsip win-win solution. Ingat, win-win, menang sama menang. Ketika Anda menawarkan produk Anda, bahwa Anda harus memberikan sesuatu yang memang berguna. Jangan cuma ngecap doang. Kecap nomor 1 Anda jual, padahal fungsinya, kegunaannya, benefitnya tidak sesuai dengan apa yang Anda tawarkan. Akhirnya cuma win di Anda menerima komisi, Anda terima income, Anda terima hasil yang bagus, tetapi mereka rugi. Karena apa? Ucapan Anda tidak sesuai, Anda tidak berintegritas, tidak ada win-win solution di sana. Nah, alhasil kalau Anda punya sikap yang negatif yang seperti itu terhadap semua calon pembeli Anda, tentunya nggak akan ada orang yang mau beli sama Anda lagi. Bahkan diri Anda namanya mungkin bisa dikatakan buruk di mata sesama mereka. Nah, kalau Anda bisa menyikapi Bapak Ibu mereka satu persatu, orang-orang yang sekeliling kita yang tadi kita sudah sebut, tentunya kita bisa smooth, kita berjalan dengan enak. Nah, banyak orang tidak kemana-mana, tidak sukses karena mereka terbentur sana-sini. Dengan bos Anda ribut, dengan rekan kerja yang ini ribut Bapak Ibu, dengan kompetitornya juga gontok-gontokan, saling bersaing tidak sehat, dengan prospek juga sama ingin merugikan, ingin makan orang, seperti itu Bapak Ibu. Pokoknya gua harus terima hasil, dapur gua mesti ngebul. Itu yang Anda pikirkan setiap hari. Nah, sikap-sikap seperti itu yang membuat akhirnya bisnis kita nggak berkembang Bapak Ibu semua. Yang membuat kita bekerja di tempat Anda bekerja juga tidak kemana-mana karena sikapnya buruk terhadap orang sekeliling kita. Pastikan Anda memiliki sikap yang baik, karena dengan sikap yang baik Anda tentunya terhadap orang lain, Anda juga bisa kerja nyaman, kerja enak, kerja yang begitu fokus pada impian Anda dan tujuan Anda. Ya Bapak Ibu, sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Pastikan Anda bisa klik like dan subscribe Bapak Ibu ya, kalau video ini bermanfaat buat Anda. Dan tolong bagikan kepada rekan-rekan kerja Anda dimanapun Anda berada. Sukses buat Anda semua Bapak Ibu. Tuhan memberkati Anda.